Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengawali presentasi saya dengan sebuah pertanyaan. Di sini, apakah ada orang yang belum pernah bermain atau setidaknya melihat game yang berupa puzzle? Ya, kalaupun ada, setidaknya setiap orang waktu kecil pasti pernah melihat permainan puzzle lah ya. Oke, jadi yang akan saya bahas di sini, kalau kita perhatikan, seiring perkembangan dunia game, semakin banyak game itu nggak cuma tentang puzzle. Nah, buat yang sering main game, mungkin tahu ini gambar-gambar apa. Ini gambar skill tree. Jadi, ini aslinya game ini tuh bukan cuma tentang puzzle, tapi di dalamnya tuh terdapat puzzle skill tree ini yang nantinya akan berpengaruh pada game utamanya. Nah, di sini game yang akan saya bahas adalah game Ninja Heroes. Jadi sama seperti sebelumnya, game ini tuh bukan sepenuhnya tentang puzzle, tapi di dalamnya terdapat aspek puzzle yang dinamakan deploy ini yang nantinya akan berpengaruh pada game utamanya. Nah, cara kerja puzzle ini itu kita bisa ngatur posisi warna-warna kita. Nah, ini kalau kita perhatiin ada 15 karakter dan masing-masing punya warna-warna tertentu. Nah, kalau ada warna yang sama jejer atau sebelahan, nanti akan saling nyambung dan ibaratnya meningkatkan skor dari deploy ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menemukan konfigurasi yang paling optimal? Gimana cara kita nentuin konfigurasi warna-warna yang nanti nyambungnya akan sebanyak mungkin? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Daniel Anantadiria. Di sini saya akan membahas tentang penerapan dynamic programming untuk mencari konfigurasi deploy optimal pada game Ninja Heroes. Nah, sebelum kita bahas penerapan ini, saya ingin memperkenalkan game Ninja Heroes terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini ada yang tahu komik atau film Naruto. Ya, jadi game Ninja Heroes ini game yang baru rilis, dan game ini cukup populer, bahkan dimainkan beberapa YouTuber Indonesia yang cukup ternama. Jadi pada dasarnya gameplay dari game Ninja Heroes ini sendiri itu semacam pertarungan seperti di komik atau filmnya Naruto. Nah, tapi yang akan saya bahas di sini bukan tentang pertarungan ini, tapi tentang combat power atau CP. Jadi, combat power ini merupakan mekanik dari game Ninja Heroes untuk mengukur kekuatan karakter kita. Jadi semakin tinggi angka CP ini, berarti karakter kita akan semakin kuat dalam bertarung. Nah, CP ini sendiri, dia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, tapi salah satu faktor yang menurut saya paling menarik, yaitu adalah deploy, yang berupa puzzle tadi. Nah, deploy ini sebenarnya apa? Jadi deploy ini, ya seperti tadi, kita berusaha ngatur ninja-ninja kita supaya banyak warna yang sama yang nyambung. Jadi, akan meningkatkan CP kita tadi. Nah, tapi di sini kita membahas gimana pastinya, supaya kita bisa menentukan konfigurasi yang akan menghasilkan CP maksimal. Nah, untuk menghitung itu, kita akan menggunakan yang namanya dynamic programming. Nah, tapi sebelum saya membahas penerapan ini, saya juga mau membahas tentang apa yang dimaksud dengan dynamic programming. Jadi, dynamic programming sendiri aslinya adalah sebuah optimisasi dari rekursi biasa atau optimisasi itu sebuah cara menghitung yang lebih cepat daripada cara menghitung biasa. Nah, jadi konsep dasarnya dynamic programming atau bisa disingkat DP ini itu merupakan ya konsepnya tuh dia memecah suatu permasalahan kompleks jadi sub permasalahan yang lebih sederhana. Kemudian sub permasalahan ini akan digabung untuk akhirnya menyelesaikan permasalahan yang kompleks tadi. Nah, nantinya pengembangan DP ini akan ada banyak sekali, tapi di sini saya nggak akan membahas terlalu detail tentang DP. eh, tapi ada salah satu pengembangan yang perlu kita bahas karena pengembangan itu yang menjadi ide untuk mengoptimisasi perhitungan konfigurasi tadi, yaitu namanya DP on broken profile. Jadi DP on broken profile ini sebuah cara menghitung DP tadi, eh, tapi dia punya kriteria-kriteria tertentu. Yaitu dia tuh merupakan cara untuk mengisi sebuah grid dua dimensi. Terus dia tuh soalnya ada suatu kelemahan bahwa satu dimensinya itu jauh lebih kecil. Jadi misalnya panjang sama lebar, misalnya lebarnya itu jauh lebih kecil dan panjangnya itu
ya jauh lebih besar gitu. Kita akan memanfaatkan kelemahan bahwa lebarnya itu jauh lebih kecil. Jadi, selain itu ada syarat lagi bahwa ketika kita mengisi suatu grid, eee, di setiap sel itu cuma bergantung pada sel di sebelahnya. Nah, terus isi dari setiap sel itu nggak punya banyak kemungkinan, biasanya hanya 2. Nah, khususnya di Ninja Heroes yang akan kita bahas di sini, kita kan tadi mau membuat konfigurasi deploy, yang mana deploy itu sebenarnya grid 2 dimensi, yaitu 3 baris dan 5 kolom, 3 kali 5. Jadi syarat pertama terpenuhi. Lalu syarat kedua, satu dimensinya jauh lebih kecil. Nah, kita akan memanfaatkan kelemahan yang, 3 baris tadi. Nah, jadi itu kita anggap jauh lebih kecil. Nah, terus ketika kita ngisi grid, bener ya, syarat ketiga juga terpenuhi, karena, untuk setiap karakter, dia cuma bergantung ke sebelah-sebelahnya, bahwa kalau warnanya sama, skornya akan nambah. Terus, yang dimaksud tidak banyak kemungkinan di sini, kita anggap bahwa, eee, warna yang mungkin itu cuma sedikit, karena cuma ada 4 warna. Jadi kita anggap tidak memiliki banyak kemungkinan, gitu, di Ninja Heroes. Nah, eee, terus untuk penerapan DP ini atau pembahasan DP tidak akan saya bahas lebih dalam, tapi kita akan nunjukin contoh implementasi DP-nya. Nah ini, jadi pada dasarnya implementasi ini kita mau membuat suatu kode yang menggunakan ide dari dynamic programming tadi, untuk program ini nerima input berupa karakter-karakter dari gamenya, dan warna-warnanya dia, dan program ini akan mengeluarkan output berupa, gimana konfigurasinya nanti yang akan paling optimal. Nah, untuk, program ini sendiri, saya ada 2 algoritma, yang pertama menggunakan ini, brute force. Jadi, algoritma brute force ini akan mencoba seluruh 12 faktorial kemungkinan konfigurasi deploy. Ya, ini bawahnya ada, sepotong kode, jadi ini kode utamanya, kode aslinya cukup panjang. Eee, jadi intinya dia mau nyoba semua 12 faktorial kemungkinan, dan untuk setiap kemungkinan, dia akan hitung skornya, dan kalau skornya itu lebih besar dari skor yang kita tahu, dia akan kita simpan sebagai jawaban, gitu. Terus, untuk algoritma brute force ini sendiri, kalau dihitung, dia punya kompleksitas waktu O12 faktorial, yaitu sekitar O5 kali 10 pangkat 8. Nah, buat yang belum tahu, ini sebenarnya cukup besar. Jadi karena kompleksitas ini cukup besar, ketika dijalankan di komputer, ini butuh waktu sekitar 232 detik, yaitu sekitar 4 menit. Dan ini hitungannya cukup lama untuk menghitung konfigurasi. Nah, makanya kita akan menggunakan cara kedua tadi, yaitu dengan menerapkan ide dynamic programming. Nah, ini adalah algoritma dynamic programming. Jadi, ya saya tidak akan bahas terlalu detail lagi tentang program ini. Ya intinya dia menerapkan ide tadi, bahwa dia memecah permasalahan kompleks menjadi subpermasalahan yang lebih sederhana, kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tadi. Nah, pakai cara ini, setelah dihitung, dia butuh kompleksitas waktu sekitar, O 1,5 kali 10 pangkat 7. Nah, ini kurang lebih 10 kali lebih kecil daripada brute force tadi. Dan program ini setelah dicoba butuh waktu sekitar 3,5 detik. Nah, kalau kita bandingkan, 3,5 detik ini jauh lebih kecil daripada 4 menit yang brute force tadi. Kalau kita lihat lagi di hasilnya, di outputnya, dia mengeluarkan hasil yang sama, tapi dengan waktu yang jauh lebih singkat, gitu. Jadi ya ini penerapan dynamic programming. Untuk, untuk kesimpulannya, jadi, tadi game Ninja Heroes itu punya semacam puzzle yang dinamakan deploy, dan, kita sebenarnya bisa nyoba-nyoba untuk puzzle-nya itu. Nah, tapi supaya bisa nentuin hasil yang paling bagus, kita bisa pakai dynamic programming. Dynamic programming ini optimisasi dari brute force coba semua kemungkinan tadi, dan hasilnya, dia akan mengeluarkan, konfigurasi yang paling optimal, gitu. Jadi hasil implementasinya ya hasil akhirnya berupa kode yang menerima input, karakter-karakternya tadi, dan dia mengeluarkan output, konfigurasi yang paling optimal, gitu. Sekian presentasi dari saya, apakah ada pertanyaan? Ya mungkin karena ini melalui YouTube, kalau ada pertanyaan bisa lewat komentar ya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.